kualitas hidup. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami dengan channel Puli. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik bukan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap untuk belajar, kita akan mulai bersama-sama. Pertama-tama, kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini adalah gambarnya. Macam meristem berdasarkan asal terbentuknya. 1. Meristem primer berkembang dari sel embrional, menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Terdapat pada ujung tanaman, titik tumbuh, ujung akar, ujung batang. 2. Meristem sekunder berkembang dari jaringan permanen, jaringan dewasa, yang kemudian bersifat embrional, menyebabkan akar dan batang membesar, mendebar. Contoh, Cambium phloem. Aktivitas cambium membelah luar phloem sekunder dalam xilem sekunder. Aktivitas phloem membelah luar phloem atau sel gabus, sel mati, dalam phloem sel hidup. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari akar pada tanaman, dan kalian lihat bahwa ini adalah dermalnya, ada ground, ada vaskularnya, dan kita lihat ini ada rambut-rambut akarnya. Sedangkan ini adalah gambar dari apikal meristem, primary meristem, ada protoderm, ada ground meristem, ada procambium, dan ada vascular bundle. Nah, sekarang anak-anak kita masuk pada macam meristem berdasarkan letak. Nah, macam berdasarkan letaknya ini ternyata meristem dibagi atas 3, yaitu Apikal, interkalar, lateral. Nah, sekarang ini adalah gambar dari meristem lateral. Sedangkan ini adalah gambar dari interkalari meristem. Sedangkan ini adalah gambar dari meristem ujung batang. Nah, sekarang anak-anak kita masuk pada jaringan dewasa. Terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Terdiri atas epidermis, parenkim, phloem, xilem, jaringan penguat, kolenkim, sklerenkim, jaringan gabus. Oke, sekarang kita sampai pada epidermis yang dikenal dengan jaringan pelindung. Terdapat di permukaan organ tumbuhan, daun, akar, batang. Sifat-sifat jaringan epidermis: A. Sel-sel tersusun rapat, berbentuk seperti balok atau pipi, tidak terdapat ruang antar sel. B. Sel tidak berklorofil kecuali pada sel penutup atau sel penjaga, pada stomata atau mulut daun. Fungsi pelindung, pertukaran gas. Dan ada modifikasi sel epidermis. 1. Stomata untuk pertukaran gas pada permukaan daun. 2. Trikoma atau bulu halus untuk perlindungan. 3. Lentisel sela batang untuk pertukaran udara. 4. Rambut akar atau bulu akar untuk menyerap air. Nah, sekarang anak-anak kita sampai pada jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis di bagian bawah, di bagian atasnya ada kutikel. Sekarang kita masuk pada parenkim. Sel-selnya masih bisa membelah lagi. Bentuk sel bulat persegi banyak. Dinding sel tipis, vakuola besar. Terdapat ruang antar sel.
Fungsi penghasil dan penyimpanan cadangan makanan, memperkuat kedudukan jaringan lain. Terdapat pada akar, batang, daun, buah, endosperm, biji. Berdasar fungsi dibedakan. 1. Parenkim asimilasi C. 2. Parenkim penimbun. 3. Parenkim air. 4. Parenkim udara. 5. Parenkim pengangkut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari parenkim. Dan ini adalah intinya dinding primer dan ruang antar sel. Sekarang kita masuk pada floem. Menyusun. 1. Sel pembuluh tapis. 2. Sel pengiring. 3. Sel kolenkim. 4. Sel sklerenkim. 5. Parenkim kulit. Ya, fungsinya adalah transportasi zat organik atau zat makanan dari daun ke bagian lain. Sekarang kita masuk pada silem. Menyusun. 1. Sel pembuluh kayu. Trake atau trake. 2. Sel sklerenkim kayu berupa serabut. 3. Sel parenkim sebagai penimbun. Fungsinya transportasi air dan mineral dari akar ke daun. Silem dan floem menyatu membentuk ikatan pembuluh atau berkas pengangkut. Oke anak-anak, sekarang kita sampai pada kolenkim. Sel-selnya hidup. Dinding sel mengalami penebalan yang tidak merata pada sudut-sudut sel. Dinding sel mengandung zat pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Fungsinya sebagai penguat pada tumbuhan muda dan herba. Terdapat bawah epidermis, batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari kolenkim. Ada dinding primer, penebalan dinding pada sudut sel kolenkim. Sekarang kita sampai pada sklerenkim. Sklerenkim ini mengalami penebalan merata pada dinding sel. Sel-selnya mati. Dinding sel mengandung zat lignin. Bentuk serabut sklerenkim, benang panjang, skleroida, sel batu, dinding sel keras. Fungsi penguat bagian tanaman yang sudah dewasa. Melindungi bagian-bagian lunak yang lebih dalam. Misal, ada kulit biji, jarak tempurung kelapa, Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari sklerenkim. Dan sekarang kita sampai pada jaringan gabus atau periderma. Jaringan gabus berasal dari hemogen. Bentuk sel segi empat atau segi banyak. Dinding sel gabus mengandung suberin atau selulosa berlemak. Merupakan jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder. Terdapat pada dikotil tua dan gimnospermae. Oke anak-anak, ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kalian sudah memahaminya? Kalau kalian sudah memahaminya, Ibu harapkan kalian belajar baik-baik. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan pakai masker. Kita akan bertemu kembali pada channel kesayangan kita, yaitu channel Tinggi Oli. ya, bersama saya Ibu Miriadis Prasetya dan Nuria Dewangsa. dalam channel kesayangan kita, yaitu channel Tinggi Oli. Oke anak-anak, bila ada pertanyaan, kalian boleh menuliskan atau mengirimkannya lewat komentar pada bagian bawah dari video. Nah, bila kalian ingin bertanya apapun juga, silakan tuliskan komentar apa saja. Pasti nanti akan Ibu jawab. Ya, jadi pertanyaan apa saja tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan pasti akan Ibu jawab. Dan sampai di sini dulu.